bahwasanya pembagian tauhid menjadi tiga. Tauhid ar-rububiyah, tauhid asma wa sifat, tauhid al-uluhiyah adalah bid'ah. Tidak pernah disampaikan oleh Nabi SAW. Tidak pernah disampaikan oleh para sahabat. Tidak pernah disampaikan oleh para tabi'in. Tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah, tauhid asma wa sifat. Ini ijtihad Imam Ibnu Taimiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Orang Wahabi itu punya tiga konsep tauhid, yaitu tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah, dan tauhid asma wa sifat. Nah, tauhid ini nanti kalau memang kita mengakuinya sebagai konsepnya itu benar, keyakinan yang dibangun oleh tauhid uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat ini benar, maka nanti konsekuensinya kita berarti mengkafirkan seluruh umat Islam sampai datang Ibnu Taimiyah di abad ke-7. Ini kan luar biasa. Artinya kalau benar-benar kita akui kebenaran konsep atau produksi dari konsep tauhid uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat ini, maka kita semua ulama-ulama dulu, para sahabat itu berarti semuanya sampai datang Ibnu Taimiyah. Nah, coba perhatikan misalkan begini. Dari tauhid, jadi kata mereka semua umat manusia itu bertauhid rububiyah. Artinya semuanya meyakini bahwa Allah yang menciptakan alam, memberikan manfaat, memberikan bahaya. Bahkan orang musyrik sendiri menurut mereka itu katanya bertauhid dengan tauhid rububiyah. Itu kata mereka. Namun tauhid rububiyah saja tidak cukup, harus bertauhid dengan tauhid uluhiyah. Artinya yang kita itu murni menyembah hanya kepada Allah. Nah dari sini kemudian seperti Muhammad Abdul Wahab ini membawa konsep ini untuk menghukumi orang-orang Islam yang mereka temui. Dari tauhid uluhiyah ini kemudian mereka ketika menemukan orang yang ziarah kubur, tawassul, maka mereka mengkafirkan. Kenapa? Karena menurut mereka orang-orang tersebut belum bertauhid dengan tauhid. Kenapa? Karena yang ziarah kubur dianggap menyembah kepada orang yang di kuburan. Nah ini yang kemudian mengantarkan mereka yang berziarah kubur misalkan itu tidak bertauhid dengan tauhid. Artinya tidak cukup. Nah, konsep ini letak permasalahannya, problematikanya kenapa? Karena membedakan antara rububiyah dengan uluhiyah. Rububiyah itu kan akar katanya rabbun, uluhiyah itu akar katanya ilahun. Nah, orang Wahabi itu membedakan antara uluhiyah dengan rububiyah. Padahal uluhiyah dengan rububiyah atau rabbun dan ilahun itu mutalaziman. Bahkan menurut keterangan oleh sebagian ulama itu dikatakan ilahun dan rabbun itu mutaradifan, dua kata yang sama. Dua kata yang sama dan memang ada talasum. Artinya ketika seseorang itu dianggap bertauhid dengan tauhid rububiyah, maka otomatis dia bertauhid dengan tauhid uluhiyah. Nah, di Wahabi antara uluhiyah dan rububiyah itu dibedakan. Sehingga dari konsep yang dibangun dari dua tauhid ini, mereka kemudian menyamakan hampir mayoritas umat Islam yang tidak masuk mengikuti tiga tauhid ini dengan orang musyrik. Jadi kata mereka, kita ini yang tidak mengikuti tiga tauhid ini berarti kita musyrik. Kenapa? Karena kita ini dianggap ubadul kubur, penyembah kubur. Kita ini dianggap telah meyakini, dianggap telah menyembah kepada orang saleh, kepada para nabi dan lain sebagainya. Padahal uluhiyah dan rububiyah itu atau kata rabbun dan ilahun itu mutaradifan, yaitu dua kata yang sama dan mutalaziman. Nah, ini banyak bukti-bukti yang menjelaskan mengarah ke sana itu banyak. Misalkan perjanjian Allah dengan makhluk sebelum makhluk itu diciptakan untuk mengakui tentang ketuhanan Allah, dan itu dengan menggunakan bahasa
Rabbun alastu bi rabbikum qalu bala. Jadi katanya alastu, kata Allah, alastu bi rabbikum, tidakkah saya itu Tuhan kalian? Kata mereka artinya umat manusia sebelum diciptakan mengatakan qalu bala. Ya, bahwasanya Allah Ta'ala itu memang Tuhan. Nah, di sini Allah hanya menanyakan menggunakan Rabbun, tidak menggunakan ilahun. Artinya ketika kita sudah mengakui, meyakini bahwa Tuhan Allah itu Rabbun, maka secara otomatis Allah itu juga ilahun. Ini yang dimaksud mutalazimah antara Rabbun dengan ilahun. Jadi tidak perlu alastu ilahukum, bukan alastu ilahukum, kan gitu, tidak perlu. Alastu bi rabbikum, alastu bi ilahikum, enggak perlu. Karena cukup dengan alastu bi rabbikum. Itu yang pertama, bahwa antara ilahun dengan rabbun itu dua hal yang sama. Jadi tidak dibedakan seperti yang dilakukan oleh orang Wahabi itu. Karena pembedaan itu berujung kepada takfir aktsaril muslimin hatta jaa Ibnu Taimiyah. Jadi mengkafirkan seluruh umat Islam sehingga datang Ibnu Taimiyah yang melakukan purifikasi, artinya melakukan penyucian akidah yang telah diyakini oleh umat Islam secara keseluruhan yang tidak mengikuti Ibnu Taimiyah. Itu pertama. Kemudian juga yang kedua, dari tauhid uluhiyah ini dan rububiyah, dari tauhid tiga tauhid ini, yang kedua bahwasanya ilahun dan rabbun itu terlazum. Seperti ketika pertanyaan di kuburan, misalkan nanti ketika orang meninggal, Allah bertanya man rabbuka, waman nabiyuka, man rabbuka. Jadi Allah hanya mempertanyakan siapa Tuhan kalian. Jadi tidak menanyakan man ilahuka. Seandainya dengan mengatakan man rabbuka itu tidak menjadikan seseorang jadi muslim karena dianggap tidak bertauhid uluhiyah, maka perlu tambahan man ilahuka, siapa Tuhan kamu. Tapi ternyata Allah mencukupkan dalam pertanyaan itu man rabbuka, siapa Tuhan kamu. Jadi pertanyaan mereka kepada kita yang sudah meninggal itu cukup dengan man rabbuka. Nah, itu bukti bahwa Allah ilahun dan rabbun itu dua hal yang kalau misalkan tidak dianggap mutaradif itu sama. Itu ada talazum, ada mulazamah, ada saling menetapkan antara satu dengan yang lain. Kemudian juga dalam sejarah perjalanan orang-orang Islam yang masuk Islam itu cukup dengan bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Jadi misalkan itu tidak dua-duanya harus ada, mestinya harus dua-duanya ada. Asyhadu an la rabba illallah, misalkan begitu, tapi Allah mencukupkan asyhadu an la ilaha illallah. Artinya ketika kita bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, maka sekaligus Tuhan itu adalah Rabbun, bukan hanya ilahun, secara otomatis itu Rabbun. Nah, kemudian begini, dalam ayat yang sering dibaca oleh mereka itu ketika menyamakan bahwa seluruh umat Islam itu bertauhid rububiyah, termasuk orang musyrik juga bertauhid rububiyah. Itu ayat yang menyatakan begini, ma na'buduhum illa yuqarribuna ilallahi zulfa. Itu sebenarnya terjadi ketika mereka sudah kewalahan dengan argumen-argumen yang dibawa oleh Nabi, bahwasanya mereka itu sebenarnya kepada patung-patung itu meyakini ada manfaat dan bahaya. Artinya itu kan berarti tidak bertauhid dengan tauhid rububiyah. Jadi kalau orang Wahabi mengatakan orang musyrik itu bertauhid dengan tauhid rububiyah, itu pun juga tidak benar. Nah, makanya juga di ayat yang lain misalkan yatlusawwikum bi rabbil alamin. Itu nanti di akhirat mereka orang-orang musyrik itu menyesal. Kenapa? Karena mereka yatlusawwikum bi rabbil alamin, patung-patung malaikat yang mereka katanya dijadikan pendekat dengan Allah, ternyata oleh mereka sebenarnya bukan dibuat untuk mendekatkan Allah, mendekat dengan Allah, tapi mereka samakan statusnya sebagai Rabbun, sebagai Tuhan, sama seperti Allah. Yaitu yang berkaitan dengan tauhid uluhiyah dan tauhid rububiyah. Artinya kalau kita mengakui adanya dua tauhid ini, maka sama halnya kita
takfir kepada hampir seluruh umat Islam kecuali yang mengikuti dua tauhid ini. Nah, jadi di sini saya kira letak kesesatan konsep ini dan keyakinan orang atau ustaz Wahabi itu. Kemudian dari tauhid asma wa sifat misalkan. Dari tauhid asma wa sifat ini mereka juga kemudian takfir kepada orang-orang selain yang sepemikiran dengan mereka, seperti orang-orang pengikut mazhab Asy'ari. Itu mereka juga dianggap kafir. Kenapa? Karena banyak dari kita yang melakukan takwil terhadap ayat-ayat sifat. Jadi maksudnya tauhid asma wa sifat itu menurut orang Wahabi, kita harus membenarkan kabar tentang sifat-sifat Allah yang ada di dalam Al-Quran dengan mengarahkan kepada arti zahirnya. Misalnya ketika Allah mengatakan bal yadahu mabsuutatan, yadullah fawqa aydihim, berarti Allah punya tangan. Dan tangan itu mereka mengarahkan kepada arti zahirnya. Sehingga dalam secara bahasa atau secara zahir tangan itu adalah jarihah. Secara zahir tangan itu adalah jarihah, dan mereka menganggap keyakinan seperti ini adalah keyakinan yang dibawa oleh salafus saleh, padahal tidak demikian. Jadi ketika ayat sifat-sifat yang mengarah ada keserupaan antara Allah dan makhluk itu mereka arahkan kepada arti zahirnya, berarti mereka menetapkan Allah jarihah, memiliki anggota. Walaupun menurut mereka anggota yang tidak sama dengan anggota makhluk. Jadi penetapan adanya anggota kepada Allah itu merupakan kesesatan cara berpikir. Bahkan itu cenderung tajsim, bisa mengarahkan kepada paham tajsim, artinya membendakan Allah ketika diarahkan kepada arti yang zahir. Nah, ini bertentangan dengan sifat yang mesti dimiliki oleh Allah, di mana Allah Ta'ala itu wajib memiliki sifat wahdaniyah. Nah, wahdaniyah ini artinya dalam bahasa kita Allah Ta'ala itu esa. Allah Ta'ala itu satu dalam zat, sifat, dan pekerjaan. Artinya Allah Ta'ala itu satu dalam zat, zatnya Allah Ta'ala itu tidak tersusun dari bagian-bagian. Nah, kata mereka tidak demikian, karena Allah mengabarkan punya tangan di dalam Al-Quran, maka berarti zat Allah Ta'ala itu tersusun dari bagian-bagian, meskipun menurut mereka bila kaifiyah. Meskipun menurut mereka tangan itu ya tangan secara zahir yang tidak serupa dengan tangan-tangan makhluk. Artinya sudah menetapkan sifat pembendaan kepada Allah. Nah, di sini di antara kesesatan pemikiran Wahabi itu. Kenapa? Karena pahamnya itu akan mengatakan kepada tajsim. Jadi wahdaniyah. Kemudian juga dari sifat wahdaniyah ini berarti kita meyakini bahwa yang memberikan manfaat dan bahaya itu hanya Allah. Nah, ini yang diyakini oleh umat Islam secara keseluruhan. Jadi kita tidak pernah menyembah kepada orang yang ada di dalam kuburan. Kita juga tidak pernah meyakini kepada orang yang berada di dalam kuburan. Hanya saja karena misalkan ziarah kubur itu diperintahkan. Jadi kata Allah, memang sebelumnya dilarang untuk nahaitukum an ziyaratul kubur fazuruha. Sebelumnya memang dilarang, tapi kemudian larangan itu dihapus dengan diperintah. Nah, mereka tetap kepada yang larangan itu, padahal ziarah kubur itu sudah diperintah. Bahkan kalau dalam kita lihat sejarah Nabi Muhammad itu dikubur di dalam rumahnya Sayyidah Aisyah. Artinya berarti Sayyidah Aisyah itu setiap hari ziarah kubur itu kepada Nabi. Nah, sehingga kalau kita mengikuti mereka orang-orang Wahabi yang menganggap kita menyembah pada orang kubur, ya berarti kita ini kafir, kita ini syirik. Kenapa? Karena dianggap menyembah dan kita tidak menyembah. Jadi di sana letak kesesatan pemikiran orang-orang Wahabi. Jadi konsep itu bahaya sekali. 3 konsep tauhid ini sangat bahaya sekali. Kenapa? Karena seperti yang saya sampaikan tadi, mengantarkan pada takfir akbar muslimin, kecuali mereka yang ikut kepada Ibnu Taimiyah, Muhammad bin Abdul Wahhab dan pengikut mereka.